Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Loh, coba sekarang misalnya masyarakat itu nggak dibimbing moralnya, masyarakat brutal, tiap hari demo, roda pemerintahan nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Betul? Betul? Lah siapa yang membina moralitas ulama? Negara, pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik itu karena masyarakatnya mudah dikendalikan, gampang diatur. Lah itu yang mengendalikan, yang mengatur itu para ulama. Tapi sampai hari ini penghargaan pemerintah masih kurang. Nggak ada kiai dapat mobil dinas, itu nggak ada. Menteri semua dapat mobil dinas, sampai level bawah camat dapat mobil dinas, padahal tugasnya cuma teken stempel, ngono tok dapat mobil dinas. Harusnya izin ini Pak Ketum perlu dipertimbangkan. Loh, gini loh maksudnya, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh ulama, ternyata yang bisa menyelesaikan adalah pejabat. Sebagaimana pejabat tidak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh ulama. Maaf ini saya kasih contoh sederhana mawon, sederhana saja. Misalnya ya, di satu daerah itu ada tempat prostitusi, masyarakat kan gerah, risih, pengen supaya tempat prostitusi itu bubar. Ulama-ulama ngumpul istighosah, ya Allah, bubarkan tempat prostitusi itu ya Allah. Malah rame kalau cuma diistighosai. Terus yang terkenal ampuh doanya itu, ya Allah, PSK penghuni prostitusi itu bikin korengan semua ya Allah. Malah mulus. Tapi kalau seorang pejabat, kepala daerah, udah ndak usah pakai qola ta'ala, ndak usah pakai qola Nabi, bikin perda aja. Tempat prostitusi itu ditutup selamanya, tanda tangan neret, cetok, selesai. Betul? Saya misalnya pengen bangun masjid, anggarannya 10 miliar, keliling ceramah kemana-mana, ngasih support kepada masyarakat. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah bersabda, siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid, Allah akan membangunkan istana megah di surga. Sorban keliling juru saya, kardus keliling juru saya, 10 tahun nggak berdiri masjid. Betul? 20 tahun nggak berdiri masjid. Tapi kalau menteri, ATR kepala BPN, masjid di Bojonegoro pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 10 miliar, tanda tangan neret, cetok setempel, selesai. Nggak usah qola ta'ala, nggak usah qola Nabi. Lu gitu. Makanya sekali lagi kita nggak boleh anti politik. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat ini yang akan kita harapkan. Ngono loh maksudnya. Kita nggak boleh anti politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah. Terakhir wes, belum, sebentar lagi. Jadi ini kalau kita bicara tentang sinergitas antara ulama dengan umara. Tadi masjid sebagai simbol agama, ulama tempatnya jaraknya nggak jauh dari pendopo, kadipaten sebagai simbol pemerintahan, sebagai simbol umara, pejabat. Biasanya nanti di sebelahnya pendopo kabupaten itu pengadilan, kejaksaan, nggih. Sebelahnya lagi penjara, kanggo sing ngono-ngono kae. Ini dari sisi politis seperti itu tatanannya. Oke, kita kembali ke akhirat. Itu pasti kalau dunia hanya sawang sinawang, kata orang Jawa itu sawang sinawang. Kadang yang naik Mercy berbes mili, yang naik becak bisa lincak-lincak. Itu kalau dunia. Tapi kalau akhirat itu pasti, surga pasti, neraka pasti.
Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia hanya mungkin saja, belum pasti yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Betul? Makan di restoran mewah belum tentu lebih nikmat daripada makan di tengah sawah. Kadang makan di tengah sawah itu menunya sangat sederhana, nasi sama sambel aja, cuma nasi putih sama sambal kecap tok plus sate. Nah itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Oke, nasi sama sambal tok itu, wih ente-entean kata orang Jawa. Habis nasinya tambah sambelnya, habis sambelnya tambah nasinya, nasi habis tambah sambelnya, sambel habis tambah nasinya. Nggak mikir utang kok, nikmat. Lah yang makan di restoran mewah dengan menu lengkap belum tentu nikmat. Dia baru dapat 2 sendok ditelan, sendokan ketiga kesedek dia. Oh, karena dia dengar ada orang batuk dari belakang, suaranya persis orang yang dihutangi. Loh, dunia itu begitu. Makanya maaf kalau di dunia ini orang miskin bisa ngatain orang kaya. Belum tentu orang kaya hidupnya lebih bahagia daripada orang yang miskin. Memang iya kok, belum tentu yang kaya hidupnya lebih bahagia daripada yang miskin. Dunia ini hanya mungkin. Belum tentu jadi menteri lebih bahagia daripada jadi rakyat. Wedi dipecicili KPK terus kok. Loh, dunia itu memang seperti itu. Dipikir jadi ketua umum itu enak apa? Ngono direbut ora karu-karuan polae. Dipikir enak apa? Resikonya Masya Allah luar biasa, luar biasa. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin berani ngatain orang kaya, belum tentu jadi orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Memang iya. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Masuk neraka mau ngatain yang di surga, belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Di neraka pertamanya nggak enak, panas, lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Neraka kok adaptasi. Maka sebagai mukmin yang benar dan baik, kita harus bisa menyikapi. Bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Cari kebahagiaan akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia yang itu mungkin. Dunia ini tujuan antara, akhirat tujuan utama. Maka orang mukmin itu seluruh aktivitas hidupnya diniatkan mencari akhirat tapi tidak melupakan dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun aktivitasnya diniatkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah, niatnya pahala akhirat, nanti panen dapat harta dunia. Paham? Sama yang jadi pegawai mau ke kantor, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran, nanti tanggal muda dapat bayaran. Jadi kiai mau ceramah, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Sudah. Loh, ya sudah. Terakhir yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, inti peringatan nuzulul Quran itu bukan kita mempelajari bagaimana sejarahnya, enggak, tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran pada jiwa kita, bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa Quran. Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Iqra melahirkan ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Bismi rabbik melahirkan keimanan, outputnya orang-orang benar. Maka kita harus beriqra sekaligus berbismi rabbik. Paham tak ya kaya? Harus bismi rabbik, harus juga iqra. Jangan sampai iqra saja tanpa bismi rabbik, jangan cuma bismi rabbik tanpa iqra, harus kita padukan. Nun sewu, kalau iqra tanpa bismi rabbik ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bismi rabbik saja tanpa iqra mungkin bener tapi nggak pinter. Yang paling parah itu iqra-nya enggak, bismi rabbiknya enggak.
Ini oon kuadrat. Oke, saya ulang. Kita itu dituntut agar jadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Maaf, pinter saja kalau nggak bener, kata orang Jawa keblinger. Pinter kalau nggak bener punya potensi merusak tatanan. Innama ahlakas syayyana ahluh. Yang merusak tatanan itu adalah ahlinya. Halo? Halo? Coba, yang merusak tatanan itu orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Maaf, yang merusak tatanan itu ya orang yang pinter di bidangnya. Innama ahlakas syayyana ahluh. Yang merusak tatanan itu ahlinya. Maaf, yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gak terima ya wes. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Itu sebenarnya pengen tapi gak duwe kesempatan karo gak roh carane. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang hutan. Sama-sama nyuri, lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam, itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan, soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan nggak ketahuan, yang ketangkep ketahuan itu masih goblok, itu apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Majur ya wes. Loh itu pinter kalau enggak bener. Makanya pentingnya bismirobik itu di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget. Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter. Tiap tahun fakultas-fakultas perguruan tinggi melahirkan orang-orang pinter. Betul? Kita yang kekurangan itu orang bener. Makanya saya sering sampaikan, kalau sekedar pengen pinter di bidang ekonomi gampang, banyak fakultas ekonomi di mana-mana, tapi belum ada fakultas kesejahteraan, fakultas kemakmuran, nggak ada. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliahnya di mana? Alhamdulillah keterima di fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Betul? Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada orang yang pakar hukum, ahli hukum, kesandung kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Loh, kalau pengen pinter dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran ada orang ceramah 2 jam yang dibicarakan soal keikhlasan, pulang nggak dikasih apa-apa sama panitia, gerundel. Ya karena dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka Pak Menteri, Pak Nusron, mohon dengan sangat hormat, malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya,
karena saya bukan lulusan Fakultas Keikhlasan. Makanya Bapak Ibu, Bismi Rabbik ini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Kalau Iqra itu melahirkan intelektualitas. Banyak orang sukses jadi tokoh hebat bukan karena Iqra-nya, tapi karena Bismi Rabbiknya. Nih sekedar yang saya sampaikan, mohon maaf ini masih ada undian kuis. Saya mohon dengan sangat kepada pertama beliau Bapak Haji Bahlil Lahaladia selaku Ketua Umum untuk menunjuk salah satu jamaah maju ke depan untuk saya kasih pertanyaan, nanti kalau bisa jawab langsung dapat hadiah umroh gratis. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.